Kalau seperti pembuluh saraf, kemudian pembuluh darah, maaf, kemudian ujung saraf, itu letaknya ada di mana? Kalau di epidermis terdapat pembuluh darah tidak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Ya, jadi pembuluh darah itu hanya ada di bagian dermis atau bagian setelah lapisan epidermis. Nah, kalau epidermis itu terdiri dari apa saja? Kalau eh, kelenjar sebasea ikutnya, sebasea ikutnya di bagian dermis ya. Kalau melanosit ikutnya di mana? Melanin ikutnya di mana? Kalau melanin atau melanosit ada di bagian epidermis, di mana itu adalah suatu apa? Kemarin sudah pernah dibahas. Pewarna, Ibu. Ya, suatu pigmen berwarna ya dari asam amino, di mana kalau kandungan melaninnya lebih banyak, berarti kulitnya akan cenderung lebih gelap. Nah, ini epidermis ya, bagian-bagiannya ada sel epitel yang berkeratin. Kemudian ada lapisannya, ada beberapa lapis, kalau tidak salah ada 5 ya. Ada stratum corneum, stratum basalis, kemudian stratum granulosum. Kuliah. Ya, ada 5 ya lapisan pada epidermis. Kemudian juga di bagian epidermis itu terdiri dari serat kolagen dan serat elastis. Makanya kulit itu bersifat lentur, bisa ditarik-tarik ya. Kemudian juga bisa meregang. Nah, ini karena adanya serat kolagen dan serat elastis yang bersifat lentur. Kemudian juga bagian kulit yang paling tebal kita bisa rasakan pada telapak tangan dan kaki kita ya. Ya, tetapi hal ini berbeda dengan bagian yang sensitif. Bagian sensitif ini banyak terdapat uh, ujung saraf sensori, di mana bisa merasakan persepsi baik itu sentuhan, baik itu nyeri, baik itu perubahan suhu, dan lain sebagainya. Di mana yang bagian sensitif ini ada di mana? Ujung jari dan bibir, Ibu. Ya, benar sekali. Ada di ujung jari dan ada di bibir. Ya. Nah, di dalam epidermis tadi sudah benar ya, tidak ada pembuluh darah atau ujung saraf. Ujung saraf dan pembuluh darah letaknya ada di dermis, bagian lapisan kedua dari kulit. Nah, ini adalah bagian dari epidermis, terdiri dari beberapa lapisan dari stratum corneum, kemudian stratum lucidum, stratum granulosum, spinosum, dan basalis yang paling berdekatan dengan lapisan dermis, ya, lapisan dermis atau kulit jangat biasanya kalau dikenal. Ya, perbedaannya pada stratum corneum ini memang berbentuk lebih pipih, kemudian tidak mempunyai inti sel. Kalau yang lain mempunyai inti sel. Kemudian pada lapisan yang kedua adalah stratum lucidum. Kalau dari gambarnya itu ya, kelihatan nggak gambarnya? Ya, selnya juga
pipih ya, gepeng dan berwarna lebih bening. Kemudian kalau stratum granulosum lebih bentuknya ke poligonal. Nah, paling enak adalah spinosum menghafalnya. Jadi bentuknya lebih ke kotak atau kubus. Dan yang paling terakhir adalah stratum basale, paling dasar mendekati lapisan dermis. Biasanya pada lapisan epidermis yang paling luar ini terjadi pergantian sel itu sekitar 4 minggu atau 1 bulan. Biasanya lapisan-lapisan yang ada di atas, sel-sel yang mati digantikan oleh sel-sel yang sudah mulai terbentuk yang ada di bawahnya. Ya, terjadi proses penuaan pada sel-sel, kemudian mati, terjadi diskuamasi atau peluruhan, kemudian adanya keratinisasi sel-sel yang sudah mulai bergenerasi untuk menggantikan sel-sel yang mati tadi. Kemudian sel-sel yang mati tadi meluruh ya, kemudian digantikan pada lapisan yang lebih bawah. Sehingga adanya sel-sel yang mati tadi terdorong ke arah atas untuk menggantikan sel-sel yang paling atas yang sudah mati. Berkeratinisasi ya istilahnya. Ya, pada lapisan kulit, pada lapisan epidermis ini biasanya ada putih-putih ya. Itu yang disebut papila, tonjolan-tonjolan biasanya berbentuk putih. Nah, ini setiap individunya memang berbeda. Ada yang tidak ada yang banyak sekali mengandung papila. Kemudian faktor apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi pigmentasi kulit? Kenapa ada orang yang kulitnya berwarna coklat, kemudian ada orang yang kulitnya berwarna putih, bahkan ada orang yang berwarna kuning langsat. Nah, ada banyak sekali faktor yang sangat berpengaruh terhadap warna kulit seseorang, di mana salah satunya adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini memang sangat berperan ya. Biasanya memang kalau bapak ibunya putih, anaknya juga cenderung putih karena memang ini dari faktor keturunan juga diturunkan. Nah, ini yang warna coklat tadi tergantung dari kandungan melanin yang ada di bagian epidermis. Kalau cukup banyak, berarti pigmen kulit itu akan berwarna lebih gelap. Tetapi kalau melaninnya lebih sedikit, pigmen pada kulit itu akan sedikit lebih terang. Jadi banyak sedikitnya kandungan melanin pada kulit itu juga akan berpengaruh terhadap warna kulit. Gelap hitamnya, putih hitamnya warna kulit tergantung kandungan melanin. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah faktor hormonal. Kemarin sudah kita bahas juga ada hormon MSH. Nah, ini yang berfungsi untuk merangsang sekresi dari melanosom ya, yang bagian melanin juga. Kalau memang uh, melanisnya lebih tinggi, ini sama juga berpengaruh terhadap pigmen kulit. Kemudian juga ada faktor ketiga, bisa dilihat dari faktor lingkungan. Kemudian juga berhubungan dengan aktivitas kita. Kalau memang kita aktivitasnya di dalam kantor, banyak sekali tidak terpapar sinar UV. Kalau kegiatan aktivitas kita ada di luar, berarti ya memang beresiko banyak terpapar cahaya ultraviolet atau sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet ini juga berpengaruh terhadap
metabolisme dari enzim melanosit. Kalau enzim melanositnya sudah terangsang dengan adanya paparan dari sinar UV, maka ada peningkatan dari produksi yang dihasilkan dari enzim melanosit tersebut. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah melanin, di mana kalau semakin banyak terpapar UV, berarti akan semakin banyak penimbunan melanin yang ada di dalam kulit. Makanya kenapa terjadi kulit gosong ya, kulit cenderung lebih gelap atau berwarna kecoklatan. Nah, ini juga ada batasannya ya, karena sinar UV juga tidak serta-merta semua bisa masuk diserap oleh kulit kita. Kadang kita juga butuh pelapis atau pelindung kulit ya untuk mengurangi paparan dari sinar ultraviolet. Biasanya pakai apa? Sunblock ya. Iya, atau biasanya kalau kalau kosmetik tuh apa? SPF ya. SPF. Ya, yang kosmetik itu biasanya bedak tabur atau yang pelindung wajah itu ada zat yang untuk melindungi dari paparan sinar UV. Kemudian juga terkadang ada orang yang cenderung kuning kulitnya. Ya, ini memang kadang ada kadar pigmen empedunya ini juga berlebih, jadi bisa terlihat dari kulit berwarna kekuningan karena pigmen empedu itu memang cenderung berwarna kekuningan, jadi bisa terlihat. Kemudian juga adanya kandungan hemoglobin atau jumlah darah sehingga kulitnya bisa terlihat lebih kemerahan. Jadi memang faktor-faktor tersebut bisa berpengaruh terhadap warna kulit seseorang. Ya bukan merah ya, jadi putih sedikit kemerahan. Kemudian kita beralih pada dermis. Dermis ini bagian kedua dari anatomi kulit, di mana banyak sekali struktur-struktur pendukung yang ada di lapisan dermis. Nah, ketebalannya sekitar 0,5 sampai 3 mm, lebih tebal dari lapisan epidermis. Kemudian juga bersifat elastik ya. Dan pada dermis terdapat serat kolagen yang mempunyai daya rentang. Ya, jadi bisa kulitnya bisa diregangkan, maksudnya daya rentang. Kemudian serat kolagen ini sifatnya tergantung dengan usia. Seiring bertambahnya usia, maka kemampuan dari daya rentang kulit ini akan menurun. Makalah ini pada lansia terjadi kulit keriput karena memang serat-serat kolagennya sudah menurun. Nah, di dalam struktur struktur dermis terdiri dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah di sini juga fungsinya bisa memberikan nutrisi pada organ di sekitarnya. Kemudian ada pembuluh limfe dan ada otot pili-arektor di mana bisa berrelaksasi dan berkontraksi. Kemudian juga ada ujung-ujung saraf di mana tergantung dari reseptornya. Ada yang bisa merasakan nyeri, sentuhan, tekanan, dan perubahan suhu. Kemudian ada kelenjar minyak atau biasa disebut kelenjar sebasea. Kemudian ada kelenjar keringat yang menghasilkan keringat di mana ujungnya itu akan bermuara menjadi pori-pori, ya, tempat keluarnya cairan keringat apabila terdapat
proses atau mekanisme kehilangan panas. Dengan adanya proses evaporasi, maka adanya keringat yang dihasilkan atau diekskresikan keluar tubuh untuk menstabilkan suhu tubuh sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, ini pembuluh darah ya. Fungsinya untuk memperdarahi kelenjar keringat, sebasia, follikel rambut, dan dermis. Jadi tidak hanya memberikan darah yang kaya oksigen, juga fungsinya sebagai suplai nutrisi bagi organ-organ yang ada di sekitarnya. Kemudian ada pembuluh limfe, kemudian ada ujung saraf, di mana terdapat beberapa reseptor sensoris. Kemarin ada corpus Meissner, ada corpus Pacini. Kemudian ada lagi, apa lagi? Yang fungsinya masing-masing ya. Ada yang rasakan nyeri, ada yang perubahan suhu, panas atau dingin. Kemudian juga ada sensasi tekanan, kemudian juga ada sensasi sentuhan, di mana reseptor sensorisnya berbeda-beda tergantung stimulus yang diberikan. Kemudian ada kelenjar keringat di bagian dermis. Nah, kelenjar keringat ini tersebar paling banyak ya. Kelenjar keringat ini terdiri dari kelenjar apokrin dan apa? Dan satunya apa? Apokrin dan ada dua. E apa yo? Kelenjar apokrin dan Merokrin, Ibu. apa? Merokrin. Kelenjar ekrin ya. Nah, ekrin, Mbak. Ekrin dan apokrin ini ada di ini. Ya. Bedanya apa? Kalau kelenjar apokrin itu biasanya terletak hanya di beberapa. Biasanya ada di telapak tangan, dahi, dan kaki. Tetapi kalau apokrin lebih luas, berada di aksila. Aksila itu mana? Bagian Ketiak, Ibu. Bagian ketiak. Kemudian nipel ada di puting susu dan areola. Kemudian di bagian selakangan ya, di kelopak mata dan telinga eksternal. Nah, pada kelenjar keringat ini bentuknya ya, kita bisa lihat bergulung-gulung. Bergulung-gulung seperti ini di mana salah satu ujungnya akan membentuk suatu pori-pori yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dari kelenjar keringat itu apa? Namanya cairan keringat yang dihasilkan dari sweat gland atau kelenjar keringat. Nah, apabila kelenjar keringat ini bergabung atau bertemu dengan mikroba-mikroba yang menyebabkan bau yang busuk, nah inilah yang menyebabkan panjenengan semua mengalami bau badan. Jadi memang ada beberapa kondisi, entah itu aktivitasnya meningkat, atau entah itu memang dari faktor genetik yang menyebabkan terjadinya bau badan. Tetapi pada umumnya bau badan itu terjadi ketika kelenjar keringat itu menghasilkan cairan di mana cairan ini sudah terpapar dari mikroba yang membusukkan sehingga akan menghasilkan bau yang tidak enak. Itulah kenapa kita suka menyebutnya bau badan ya. Jadi karena memang ada mikroba yang
terdapat di cairan keringat. Nah, biasanya juga kelenjar keringat ini akan meningkat aktivitasnya ketika sudah mengalami pubertas atau sudah menginjak remaja ya, sudah mengalami pubertas, karena memang selain dari pengaruh hormon juga aktivitas fisik yang meningkat. Ya, makanya kenapa panjenengan sudah mulai mengalami bau badan ketika sudah menginjak ke masa pubertas. Dulu pas kecil bau bayi ya tidak ada baunya ya, masih enak-enak aja ya. Tapi ketika sudah mengalami pubertas maka kelenjar ini akan aktif. Nah, ini tadi kelenjar keringat terbagi dua, ada ekrin dan apokrin. Kemudian bagian dari kulit juga ada rambut. Rambut ini tumbuh di bawah epidermis, ya dari bawah kemudian ke atas. Kalau bagian akar rambut, kemudian folikel rambut itu ada di bagian mana? Bagian dermis. Ya, kemudian menjulur ke atas hingga menembus sel epidermis. Kemudian pada dasar folikel rambut ini terdapat sekumpulan sel yang disebut bulbus ya, yang melingkari dari akar rambut tersebut. Ya, jadi bagian rambut itu terdapat batang dan akar. Kalau misalnya bisa dilihat dengan mata ya, di atas kulit itu yang dinamakan batang, kemudian yang di bawah namanya akar rambut. Nah, ini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan rambut ini mengalami kerontokan ya, selain juga karena daya tahan akar tersebut juga bisa dipengaruhi dari faktor hormonal. Kemudian juga dari aktivitas yang bisa mempengaruhi kelembapan di sekitar rambut itu juga sangat berpengaruh dengan kejadian rontok rambut. Nah, sama halnya dengan kulit, rambut juga ditentukan oleh adanya zat melanosit ya. Ya, jadi ada melanin yang mempengaruhi warna dari rambut. Kemudian kalau ada rambut putih, ini karena terjadi pola pergantian melanin yang diakibatkan adanya gelembung udara. Jadi kalau ada rambut putih mungkin satu atau dua di panjenengan, itu karena adanya pola pergantian zat melanosit atau melanin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari rambut. Terdiri dari 3. Yang pertama paling dalam adalah medula, sel-sel kubis yang membentuk atau membangun dari rambut itu sendiri. Kemudian ada korteks, bagian tengah, terdiri dari beberapa sel gepeng. Kemudian ada lapisan kutikula, terdapat pada permukaan selapis sel yang sangat tipis. Nah, ini juga ketebalan rambut. Tebal tipisnya rambut ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik juga, nggih. Kadang kan ada yang rambut keriting, rambut lurus, itu juga dipengaruhi dari faktor genetik. Tapi kalau lurusnya di rebonding ya beda lagi ya. Itu tidak permanen, itu bisa dilakukan perawatan. Nah, ini ada batang dan akar rambut ya, dua bagian dari rambut, di mana batang rambut itu terdapat lapisan yang menyelubungi bagian luar, yaitu lapisan kutikula. Kemudian ada kulit rambut, lapisan setelah kutikula. Kemudian yang bagian dalam ada sumsum rambut atau medula. Nah, pada struktur akar rambut terdapat kandung rambut, papil rambut yang dimana ini terdapat
pembuluh darah juga yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada rambut. Jadi juga kuat tidaknya akar rambut ini juga bergantung pada pembuluh darah yang ada di sekitar rambut. Apakah memang sudah cukup suplainya atau belum? Jadi memang banyak sekali faktor yang berpengaruh. Kemudian ada umbi rambut, di mana ini ada pergantian sel-sel secara mitosis yang fungsinya menggantikan sel-sel rambut yang sudah mati, terutama pada sel-sel akar rambut. Nah, ini adalah kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, di mana hasil dari ekskresi kelenjar sebasea ini adalah minyak atau sebum yang biasa kita kenal. Biasanya pada usia-usia panjenengan ya, usia remaja, usia pubertas, itu ada peningkatan dari aktivitas kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, di mana kalau misalnya terlalu banyak kelenjar minyak yang maaf sebum yang dihasilkan, maka bisa menghambat atau menutup pori-pori pada kulit panjenengan. Apalagi kalau ditambah terpapar oleh mikroba. Terus juga banyak terpapar debu yang ada di lingkungan. Terus juga jarang dibersihkan. Makanya bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Nah, jerawat ini memang kenapa sering muncul pada di usia pubertas? Karena itu tadi ya, adanya peningkatan aktivitas kelenjar sebasea. Ya, semakin banyak yang diproduksi sebumnya, kemudian kita juga tidak merawat dengan baik, akan menyebabkan jerawat. Apalagi kalau jerawatnya digaruk-garuk gatal, nah itu malah bisa menyebabkan infeksi. Kemudian selain peningkatan kelenjar sebasea apa? Adanya perubahan hormon pada remaja. Nah, ini juga kaitannya dengan peningkatan aktivitas kelenjar sebasea. Kemudian apa? Pemakaian produk kecantikan, ya kan? Yang tadi saya bilang ketika usia remaja, usia pubertas, panjenengan semua ingin merasa lebih cantik penampilannya, kemudian ingin menarik lawan jenis. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya merawat kulit agar kelihatan putih atau tidak minimal tidak kusam. Nah, tetapi karena mungkin produk yang dipakai itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kulit wajah, tidak sesuai dengan kontur wajah, jadinya malah menyebabkan gangguan pada kulit wajah yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan jerawat terutama pada usia remaja. Nah, selain tadi ya faktor terjadinya jerawat, sebenarnya kelenjar minyak ini juga mempunyai fungsi. Karena selain untuk melembabkan kulit, ternyata juga mencegah terjadinya kulit kering. Coba bayangkan kalau kita kulitnya tidak ada pelumas istilahnya, maka akan mudah sekali mengalami kulit bersisik ya, seperti kulit ikan. Nah, ini fungsinya kelenjar sebum atau kelenjar minyak ini untuk melembabkan dan melumasi bagian kulit. Terus juga bisa karena bisa mensekresikan ya, bisa menghantarkan bakteri keluar, jadi mencegah terjadinya infeksi. Kemudian bagian yang ada di dermis adalah pili arektor, di mana ini adalah otot polos yang melekat pada folikel rambut. Ini sebabnya kadang panjenengan mengalami bulu kuduk berdiri. Nah, ini karena adanya aktivitas dari pili arektor. Lah, kenapa bisa berdiri? Karena memang adanya rangsangan dari respon tubuh terhadap rasa cemas, kemudian was-was, ketakutan, serta suhu yang dingin menurut kulit kita. Jadi itu sebabnya ketika pili arektor berkontraksi,
dan mendekati folikel rambut, otomatis ketika kontraksi akarnya tertarik pada rambut. Nah, bagian dari batang rambut yang di luar epidermis akan berdiri tegak. Itu sebabnya kenapa kita menyebutnya bulu kuduk berdiri. Biasanya memang pada hal-hal tertentu ya, karena memang sedang takut, sedang cemas, atau merasa kedinginan. Ya. Nah, ini ya, pili erektornya ada di ada di bagian sini. Ya, ketika berkontraksi, maka rambutnya akan terangkat. Makanya disebut dengan bulu kuduk berdiri. Bukan karena horor ya, tetapi memang karena secara fisiologis adanya respon tubuh terhadap ketakutan, sehingga otot yang ada di bagian kulit dermis itu mengalami kontraksi. Nah, kemudian ada kuku. Kuku ini juga bagian dari kulit, perpanjangan dari sel epidermis yang berlapis keratin bertanduk keras. Jadi lebih keras dari bagian kulit yang lainnya. Nah, kenapa pada kuku tangan dan kuku pada kaki lebih cepat tumbuh di bagian tangan? Ada banyak sekali faktor ya, karena memang kalau di bagian tangan ini cenderung lebih sering terpapar dengan suhu lingkungan luar, sehingga juga pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan dengan kuku yang ada di telapak kaki. Kalau cewek-cewek sukanya ini ya, menggambar cat kuku ya, ada warna pink, ada warna lain-lain. Sukanya warna apa? Biasa melukis di ini enggak, kukunya enggak? Nail art biasanya. Ada yang ditempel-tempel atau mungkin ada yang pakai cat kuku. Ya, nah ini yang di cat ini adalah bagian badan kuku yang ada di tengah. Nah, ini bagian badan kuku ya. Kalau kutikula ada di bagian dasar pada kuku, pangkal kuku. Kalau lunula adalah bagian putih yang ada di dasar kuku. Biasanya terlihat warna putih, putih melengkung. Nah, itu namanya lunula. Oke, udah cukup, Mbak. Ternyata ada yang mau diklarifikasi atau mau ditanyakan terlebih dahulu? Tadi terkait dengan kuku tadi ya, jari tangan memang lebih cepat. Ini tergantung dari suhu lingkungan. Kalau suhu lingkungannya lebih tinggi, lebih panas, berarti ini juga akan mempercepat proses pertumbuhan dari kuku jari.